Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini wa yukafin masyidah. Allahumma afsahli bi butinil arifin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah syukran ma'atihi. La ilaha illallah syukran lin ni'matihi. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita. Saya bersama Mas Ipin, Mas Enal, Mas Zainal. Nah, terima kasih atas dukungannya selama ini. Tetap dukung dengan cara parkir, ya, di parkir bosku, dan di share sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, benar mas, subscribe ya, subscribe. Mohon di subscribe ya. Nah, semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Semoga kita sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas cinta beda kasta. Nah, jadi ada saudara kita, ikhwan kita, itu saling mencintai, sudah sempat menuju ke pelaminan, tapi kurang dari hanya hitungan bulan gagal. Ternyata ya laki-lakinya seorang pengusaha, kalau bahasa Jawanya itu kasta waisa ya mas ya. Dan perempuannya keturunan ningrat. Kalau kastanya kasta apa saya kurang paham. Nah, maksudnya beda kasta lah, istilahnya seperti itu. Darah biru dengan darah abu-abu atau darah apa? Darah merah. Ini cuma kita menguak dalam sisi gaibnya saja. Ya, perkenalkan, ini Mas Zainal Arifin, mediator andalan selain apa namanya, Pak Winarto. Ini satu perguruan ya. Siap masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya yang nirwana, yang paling kuat, yang paling raja di rajanya. Allah. Masuk ke dalam singkron. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya yang nirwana, tidak bisa berkata bohong jika ada indikasi
tuh berbicara bohong otomatis terbakar kun fayakun semua. Saya ada di mana ini? Ya, nyuwun sewu, maaf. Ini saya bicara dengan siapa? Saya pendamping dari leluhur. Pendamping dari leluhur. Maksudnya? Pendamping yang sudah mengiringi atau menjadi kodam dari leluhur orang itu. Bukan leluhurnya berarti, bukan? Pendamping, kodam Cuma pendamping. kodamnya. Iya. Ini bangsa apa? Saya bangsa siluman dari kerajaan. Oh, bangsa siluman, kodam bangsa siluman dari kerajaan. Iya. Berarti ini keturunan dari kerajaan. Saya mendampingi seluruh keluarga kerajaan. Oh ya. Saya salah satunya. Ini saya ada di mana ini? Ini mohon maaf, ini kan saya cuma ingin menguak tabir rohibnya saja. Kita diskusi, ya, kita ngobrol, sharing-sharing. Berarti ini saya enaknya nyebutnya apa ini? Mbah, Kang, Eyang, Prabu siapa? Prabu Kidang Kencono. Oh, Prabu Kidang Kencono. Jangan bohong ya. Saya sebutannya itu julukannya. Lakopnya itu ya, Kidang. Sebutannya. Kidang Kencono. Itu nama samaran saja. Iya. Pasti punya lakop banyak lah. Nih, berarti apa yang saya maksud, jenengan sedikit tahuan, sedikit banyak sudah tahu. Iya. Jadi gini, kenapa beliaunya belum, selama ini yang dikeluh kesahkan beliau itu masalah jodoh. Iya. Sampai sekarang beliau belum dikersahkan untuk menjalani pernikahan karena kami tidak suka, karena tidak menyetujui. Iya. Faktor utamanya kenapa kok tidak setuju? Menjaga jalur keturunan kerajaan. Iya. Karena kami jika dia dipaksakan untuk menikah atau berkumpul dengan manusia yang bukan dari darah kerajaan, itu sama saja memutus ikatan perjanjian kami dengan leluhurnya. Berarti jenengan sebagai hodam ada ikatan perjanjiannya. Iya, kami sudah disumpah untuk mengawal seluruh keturunan kerajaan yang dipilih. Dan termasuk kami beliau sudah sumpah setia untuk melakukan itu. Iya. Jadi intinya untuk menjaga silsilah keturunan. Iya. Dan kami memang sudah
dari dulu untuk menjaga garis keturunan itu. Iya, iya. Salah satunya melalui pengawalan gaib seperti Oh, iya. saat ini. Kan ceritanya beliau katakanlah sudah ta'arufan atau pendekatan Iya. itu sampai berapa lama lah, selangnya lama, Iya. bahkan tahunan. Terus ada keniatan untuk melangsungkan pernikahan, kurang dari 3 bulan gagal. Itu berarti Iya. ada sedikit pengaruh dari bangsa jenengan berarti. Iya, kami sudah jelas dari tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tidak menyetujui pernikahan itu. Lah apabila itu kok terjadi, Ya, katakanlah sangat, yang saya tahu sangat. semisal kasta kesatria itu menikah dengan kasta yang di bawahnya, itu Sebenarnya itu tidak ada masalah dengan kasta. Tidak ada masalah. Ini masalah garis keturunan kerajaan. Oh, kalau kastanya tidak masalah. Tidak ada hubungan dengan itu. Entah itu tidak peduli. Keluarga Ningrat mau Tidak nikah peduli. dengan keluarga Jelata tidak masalah sebenarnya. Walaupun dia keluarga jelata atau rakyat biasa, tapi jika memang dia itu sebenarnya punya masih terah garis keturunan kerajaan, itu bisa. Itu tidak ada masalah, masih bisa. Karena kami tugasnya menjaga garis keturunan kerajaan sesuai dengan perjanjian dengan leluhur dari orang tersebut. Iya. Ini karena tugas ya. Iya, karena zaman dahulu itu banyak putri-putri kerajaan yang diculik atau disandera paksa. Makanya kami ini bertugas menjaga keturunan dengan mengawal putri-putri raja itu sejak dari dulu kala. Jadi ketika ada yang menculik atau mengambil paksa, itu mereka akan kami gagalkan untuk melindungi garis keturunan kerajaan tersebut. Berarti secara karena secara sisi gaibnya berarti yang dijaga itu secara sisi gaibnya, gaib ataupun nyata. Jadi ketika ada mara bahaya atau orang yang memaksa melakukan perkumpulan, atau saya sudah tidak usah jelaskan maksudnya, itu kami akan otomatis mengambil alih kendali orang itu dan sekitarnya. Gaib-gaib pasukan kami akan berusaha menggagalkan perkumpulan yang terlarang itu untuk melindungi keturunan kerajaan dari keturunan para putri-putri raja. Tapi ini nyun sewu Prabu, nyun sewu. Ketika beliaunya itu sama-sama berdua itu saling mencintai, sebenarnya itu bisa dikendalikan. Ya. Sebenarnya itu kan orang bisa memilih siapa yang pantas untuk didekati atau yang mana yang tidak pantas untuk didekati. Sebenarnya saya juga tahu kalau manusia itu masih bisa memilih di awalnya. Karena saya tahu awal muncul benih-benih itu kan karena awalnya kan saling mendekati. Itu masih bisa memilih. Karena dari dulu sudah begitu. Kami dari dulu bertugas. Itu ya pasti tidak mungkin orang itu jatuh tresno atau ya sebutan sekarang itu seperti itu dengan orang yang acak atau tidak jelas. Pasti kan ada semacam pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ada kriterianya. Iya, maksud saya pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Semisal ini saya berikan gambaran saja. Misal
masnya ini misalkan sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, lalu mampir untuk membeli apa itu, jaburan makanan. Itu ya mampir makan lah. Walaupun mungkin pelayannya itu mungkin cantik, tapi kan ada pertimbangan tersendiri bahwa misal dalam hatinya itu kan pasti ada, oh itu walaupun cantik bukan untuk saya, tidak cocok untuk saya, karena saya maunya yang begini seperti itu. Jadi ya sebaiknya dikendalikan dari awal, karena hati manusia itu masih bisa diatur sebenarnya. Kalau sudah terlanjur lama itu kan sudah susah, jadi tidak bisa membedakan lagi mana yang sejati, yang sejatinya hati itu benar-benar cinta atau sekedar kulino. Maksudnya sudah paham atau belum? Iya. Jadi hati itu punya kecenderungan tersendiri. Kalau orang itu misalnya, ini semisal saja, sama-sama suka punya kegemaran atau ketertarikan yang sama. Semisalnya masnya ini misal sukanya ini kan berdagang, misal saya memberikan gambaran saja. Semisal berdagang, apa iya masnya ini mau bareng-bareng sama yang tidak memahami perjuangan seorang pedagang. Misal masnya ini kok malah menaksir dengan seseorang yang pekerjaannya itu seorang misal perempuan yang kurang berakhlak atau kurang baik lah, walaupun secara ini cantik, secara rupa itu misalnya cantik, tapi misalnya itu dari golongan orang yang orang yang hina atau orang yang tunasusila, itu pasti kan ada hatinya, itu pasti kan ada kecenderungan untuk menjauhi kan, ada gejolak menolaknya lah. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi walaupun itu misal dekat dalam artian itu misalnya itu sering bertemu, tapi pasti dalam hati itu pasti ada gejolak untuk apa ya, semacam memberitahu ini bukan untuk saya, ini misalnya itu ini bukan untuk saya, ini walaupun secara ini rupa atau paras itu rupawan atau cantik, tapi pasti dalam hatinya itu ada semacam seperti itu, kendalinya itu pasti ada lah. Ya udah, seperti itu ya, kurang terima kasih penjelasannya. Jadi harus bisa membedakan mana yang tresno engkang sejati atau cinta yang sejati, dan mana yang suka karena memang terbiasa bertemu. Iya. Maksud saya ya, seperti terima itu. kasih Prabu atas penjelasannya. Iya, Nyun sewu ini saya tanya, Prabu sudah Islam? Saya ini masih keturunan dulu, sebenarnya leluhurnya itu kan dari kerajaan Mataram Islam ya. Tapi terus terang saya dulu memang sempat masuk Islam ya. Hanya saja Islamnya kok tidak mirip dengan yang di sini, terlihat di sini. Ya udah, ini kalau bersedia, kalau Prabu bersedia untuk kembali Islam, saya coba ikrar kembali. Nanti Prabu akan tahu mana yang lebih pas atau kurang pas. Ya. Monggo, mau ikut? Ya, silahkan saja. Saya ini sudah melalang buana. Mau mengawal keturunan kerajaan itu sudah melihat semua manusia keseluruhan dari berbagai zaman. Jadi saya tahu persis mana yang sejati, mana yang kurang pas, mana yang agem-agemnya hati itu, agem-agemnya hati, agem-agemnya hati. Iya. Mana yang sejati, mana yang sekedar
ya sekedar itu menggugurkan syariat. saja, iya, sekedar ada saja. Jadi saya paham betul. Ya. Nanti insya Allah Iya. kalaupun mereka kok next time atau selanjutnya mereka itu berjodoh walaupun Ya. walaupun beda keturunan atau beda terah, Oh. walaupun kok memang berjodoh ya Ya, insya saya Allah lebih baik. sebenarnya masih ada perasaan tidak rela Ya, untuk hal itu, karena perjanjian dengan luhurnya itu kami menjaga dengan ya sepenuh maksudnya kekuatan. gini Prabu, Iya. kalau Prabu bersedia mau ikrar kembali, nanti tak ikrarkan, tak bantu ikrarkan kembali. Nanti Pak Prabu akan mengetahui sejatinya perjanjian itu pas atau kurang pas. Kalau pas ya tetap dilanjutkan, jaga yang pas, yang kurang pas ditinggalkan. Kan ada koridor-koridornya kan, ada batasan-batasannya kan. Ya, Kalau Prabu tadi cerita memang benar. Ya, Benar. itu perjanjiannya memang Ya. seperti itu dari Secara dohiriyah pun benar. Ya, Kita diberi, manusia diberi akal pikiran itu untuk menimbang satu sama lain. Ya, benar sekali. Tapi kan ingat kembali bahwa yang bisa menilai manusia itu tinggi atau rendahnya derajat kan hanya Allah. Yang tahu takwanya manusia itu kan hanya Sang Allah. Hyang. Ya. Nanti Sang Hyang Widi. Bila mana kok yang didampingi Prabu itu kok benar-benar itu memang dari sisi gaibnya, walaupun bukan keturunan dari bangsawan ataupun kerajaan, kok memang benar-benar kompatibel. Ya tidak bisa tetap. Semisal saja ya. Nanti jenengan paling insya Allah tahu ya. Ayo niatkan hati dengan sungguh-sungguh, ikutin kata-kata saya ya. Nanti kita syiar bareng-bareng. Ya sudah, silahkan saya coba dulu, nggak mungkin tidak masalah. Kalau saya cocok saya akan terima, kalau kurang cocok saya akan kembali seperti sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Prabu. Ya. Saya merasakan kedamaian di sini. Di dada saya merasakan kedamaian. Dulu Prabu mendampingi keturunan-keturunan dari kerajaan yang Prabu tadi bicarakan, yang tadi ceritakan pada saya. Prabu mendampingi manusia yang mempunyai terah dari kerajaan. Iya, benar. Monggo silahkan itu dilanjutkan. Ya. Nah, sambil syiar, ketika khodam-khodam leluhur yang belum menemukan jalan Islam yang sejati, silahkan siarkan bareng-bareng ya. Nanti masalah mereka jodoh atau tidak itu wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, kami sebisa mungkin menjaga para putri-putri raja untuk tidak dicampuri oleh orang-orang yang tidak tepat. Ya, terima kasih atas waktunya dan wejangannya jenengan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita. Sama-sama. Bahwa itu pasti ada baik dan buruknya. Pas atau kurang pasnya ya, kita jalani saja dengan rasa syukur ya. Terima kasih. Silakan.
keluar dari jasad, salam dulu. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian perbincangan kita pada kali ini. Mohon maaf, ini memang audionya mungkin akan terganggu karena ada hujan. Mudah-mudahan masih bisa didengar dan masih bisa kita ambil hikmahnya, ya, untuk pengetahuan kita saja. Dan kalau sering Gus Ibnu berpesan, jangan terlalu dipercayai gaib. Terus kita belajar mendekatkan diri ke Allah, karena Allah lah, walaupun tadi katakanlah pendamping atau pembimbing secara gaibnya, kita yakini saja bahwa Allah lah sebaik-baiknya pembimbing. Mari kita tingkatkan diri kita ke Allah. Ya, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa share, like, komen. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf bersama tim Pak Santri Batik, keluarga besar tim Santri Batik, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.